terima ya. Nah, kali ini saya mau sedikit dulu nih kasih pengantaran sebelum nanti narasumber kita, beliau Ibu Maria muncul di layar kaca, layar gadget gitu. Kenapa saya memilih topik mendidik tanpa ngegas, mendidik anak tanpa ngegas gitu ya? Karena pasti banyak nih pertanyaan gitu ya, kenapa mendidik anak itu kadang-kadang ada orang tua yang anak kita semakin dikerasin semakin ngelawan gitu ya, semakin dilembutin semakin ngelawan gitu. Terus caranya harus gimana? Apakah saya harus tegas? Tegas itu apakah dengan suara-suara yang atas gitu ya, atau gimana sih sebenarnya kalau dari sisi psikologi? Nanti kita akan bicara bersama dengan Ibu Maria Hardono. Apakah, nah ini sudah datang ya. Halo Ibu Maria, selamat malam. Hai Rahel, selamat malam. Luar biasa loh, kita pernah ini kayaknya pernah ketemu di salah satu podcast. Nanti kalau misalnya rilis, wah bisa luar biasa nih kolaborasi. Ya, ditunggu aja ya teman-teman. Ya, betul. Nah, boleh yuk teman-teman yang lain absen dulu dari mana? Ada yang dari Jabodetabek, ada yang maksudnya gini, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi. Boleh ditulis di kolom komentar gitu ya. Hari ini kita mau bahas tentang mendidik tanpa ngegas. Wah, ini kayaknya tema yang segampang ya kalau menurut saya. Karena kayaknya kita kalau marah kebanyakan nada-nada atas gitu ya. Nada-nada yang tinggi, do, oktav berapa gitu. Nah sebenarnya kita harus tahu dulu nih ya, mungkin secara garis besar tentang perkembangan anak. Dan mungkin kan banyak orang tua yang kenapa perilaku anakku begini gitu ya. Apakah memang sudah fase perkembangan anaknya begini atau gimana? Mungkin sebagai pengantaran deh, Ibu Maria bisa jelasin dulu gitu terkait dengan perilaku anak yang kadang-kadang kita anggap nakal kayak gitu ya. Nah itu gimana tuh kalau dari psikologi? Oke, nah sebenarnya perkembangan anak itu kan kalau dijelasin panjang banget ya Rahel ya. Jadi mungkin aku singkat aja ya. Jadi emang di setiap fase dari bayi sampai gede ya, sampai dewasa tuh sebenarnya ada kebutuhannya masing-masing gitu kan. Nah kadang-kadang kita tuh bilang anak tuh bandel, anak tuh nakal karena kita tuh nggak ngerti sebenarnya kebutuhan mereka apa, tujuan mereka apa gitu. Nah makanya sebenarnya orang tua tuh perlu banget nih tahu perkembangan anak dari tahun ke tahun. Contoh ya, yang paling sering dibilang bandel itu kalau dari pengalaman praktek ya, itu adalah anak-anak TK, SD, sampai remaja, itu paling sering. Nah kalau anak-anak yang masih balita itu kan sebenarnya mereka punya kebutuhan untuk eksplorasi. Jadi mereka tuh ngapa-ngapain itu sebenarnya buat belajar, manjat lah, berantakin apa-apa itu sebenarnya mereka belajar karena pengen tahu kan masa-masa eksplorasi. Nah orang tua nggak ngeh nih, mikirnya kalau misalnya berantakin rumah itu emang tujuannya buat bikin mamanya repot, makanya dibilang nih anak bandel, padahal nih anak lagi belajar gitu kan. Terus kalau misalnya masa-masa SMP, SMA nih, remaja tuh juga sering banget dibilang aduh bandel banget sih nongkrong mulu segala macem. Padahal anak umur segitu emang kebutuhannya emang lagi bergaul gitu, like mereka lagi cari identitas, makanya mereka coba ini itu gitu. Nah jadi sebenarnya emang orang tua tuh perlu banget nih tahu dengan rinci gitu. Nah ini gampang ya, zaman sekarang tuh kita bisa googling gitu ya, buku-buku perkembangan itu juga udah bisa banget kok diakses. Bahkan kalau misalnya males baca buku, nonton video dari ahli-ahli itu juga udah banyak tuh yang ngejelasin setiap tahap perkembangan gimana, supaya kita nggak sembarangan bilang aduh bandel banget sih gitu. Iya, berarti sesimpulin ya, kalau ada anak yang katakanlah misalnya anak kecil deh, contoh umur 3 tahun, dia suka lari-lari, dia suka manjat, bukan berarti kita bisa mengatakan dengan sebutan bandel ya. Karena mungkin kalau bandel itu lebih sifatnya labeling ya Bu Maria ya. Labeling, biasanya gitu. Nah itu nggak boleh sebetulnya. Dampaknya apa nih Bu Maria kalau kita sebagai orang tua bilang kamu tuh keras kepala, kamu tuh bandel gitu. Kira-kira dampaknya apa buat perkembangan anak kita? Nah sekarang gini, misalnya bayangin ya, anak-anak melakukan sesuatu sebenarnya dia pengen belajar, mereka pengen eksplorasi nih, mereka manjat-manjat, mereka bongkarin dokumen orang tuanya gitu karena pengen tahu mama tuh ngerjain apa gitu ya misalnya. Terus kita bilang dia bandel, padahal dia berniat belajar. Jadi, belajar sama dengan bandel. Nah, bahayanya kayak gitu tuh. Berarti begitu dia emang harus belajar, dia mikir, kalau aku belajar aku bandel dong gitu. Takutnya
jadi menyimpulkan. Jadi emang harus hati-hati karena sebelum kita menyebutkan kamu begini, kamu begitu, kita harus lihat sudut pandang anak dulu. Anak tuh melakukan itu tujuannya apa? Karena kalau kita langsung main label, padahal tujuannya beda. Nah, bisa jadi si label ini melekat dengan tujuan yang ada di pikiran anak. Nah, kedepannya kan jadi kacau gitu kan. Oh, tujuannya sebenarnya dia mau berteman nih, misalnya main ke rumah temen gak pulang-pulang gitu ya. Terus padahal dia main ke rumah temen tuh tujuannya untuk dia mengasah social skills-nya dia gitu, dia merasa nyaman gitu kan. Nah terus dari gitu dibilang bandel banget sih gak pulang-pulang gitu misalnya. Nah jadinya dia malah merasa oh salah dong kalau aku melakukan ini gitu, padahal sebenarnya kan tujuannya betul ya, dia pengen bergaul gitu kan. Nah jadi sebenarnya emang orang tua tuh ya itu bahayanya, takutnya anak tuh jadi merasa gak nyaman sama orang tuanya, nanti jadi relasinya gak bagus kayak gitu. Iya, ya luar biasa. Jadi kalau saya dengar juga labeling itu kayak stempel yang kita kasih gitu ya. Cuma bedanya kalau stempel kita tempelin di muka bisa dihapus. Tapi kalau kita stempel ke jiwanya anak, ketika anak itu sudah luka, itu sudah sulit dihapus gitu ya Bu Maria ya, simpelnya. Bener banget. Memori, luar biasa ya. Nggak bisa dihapus. Ya, betul. Nah, sekarang begini. Pola asuh, kita kan ini ngomong mendidik anak tanpa ngegas. Kadang kan kita, kalau kita lihat dari psikologi, saya juga belajar di bangku kuliah gitu ya. Kan ada banyak tipe-tipe orang tua ya. Mungkin kita jelasin secara singkat aja ya. Ada orang tua yang otoriter, artinya orang tua yang selalu mengontrol, mengatur, anak harus patuh. Ada orang tua yang serba membolehkan, ya udah, nggak apa-apa. Ada orang tua yang demokrasi. Nah sebenarnya gimana nih dari gaya-gaya orang tua ini sebenarnya ada gimana sih, mungkin kalau dari psikologi, kalau orang tua yang otoriter deh, coba mungkin Bu Maria bisa menjelaskan secara singkat aja terkait dengan tipe-tipe pola asuh seperti ini. Oke, jadi sebenarnya kalau pola asuh itu kuncinya tuh ada dua ya, ada di parental control sama warmth. Warmth itu kan artinya bagaimana kehangatan orang tua dengan anak. Nah, yang paling bagus adalah yang dua-duanya tinggi. Jadi parental controlnya tinggi, dia warm juga. Di satu sisi mereka mengatur, tapi relasi dengan anaknya bagus. Nah, itu disebutnya orang tua yang autoritatif, atau bahasa Indonesia kita sering sebut yang demokrasi tadi. Jadi orang tuanya bikin rules, sepakat dan sepakat juga sama anaknya, ya anaknya tahu rulesnya apa, mereka juga setuju dan mereka berdiskusi nih, misalnya oh saya nggak setuju nih Ma kalau rulesnya kayak gini, boleh nggak gini aja, bisa kayak gitu. Terus orang tua sering minta pendapat sama anak, itu yang paling oke sebenarnya, dan itu yang paling susah untuk dilakukan ya kan. Orang tua kan soalnya merasa lebih dominan kan ya biasanya. Nah lebih dominan itu jadinya biasanya cenderung ke arah otoritarian namanya, atau yang kita sering sebut otoriter tadi yang Rahel bilang. Orang tua itu ngatur banget gitu, sampai pokoknya aturannya tuh banyak, tapi pokoknya kamu harus ikut gitu, nggak ada diskusi, nggak ada kompromi. Terus kalau misalnya salah langsung hukum gitu. Nah itu yang otoriter atau otoritarian tuh kayak gitu. Ini dampaknya ya anak bisa merasa ya dia nggak mandiri ya, terus kayak gitu dia merasa dikekang, dia merasa tidak bisa mengambil keputusan nantinya karena selama ini diatur-atur aja gitu ya, terus nggak berani berpendapat ya, macem-macem sih efeknya ke anak, bisa beda-beda tergantung anaknya juga. Nah terus tadi yang manjain banget itu yang warmth-nya tinggi tapi kontrolnya kurang, jadi memang mutamain relasi sama anaknya harus positif nih, harus baik, jadi kurang mengontrol ya, apa aja boleh, aturannya gak jelas. Terus kalaupun misalnya ada melanggar udah parah banget pun gak dia apain, oh ya udah mama maafin gitu, anak kan jadinya nggak belajar juga ya dari kesalahannya gitu. Nah terus ada satu lagi nih yang Rahel tadi belum bilang, itu namanya neglectful ya, ini yang dua-duanya rendah. Nah dua-duanya rendah nih Rahel, parah juga sih, jadi kontrolnya nggak ada, terus warmth-nya juga nggak ada. Biasanya nih terjadi dari pengalaman aku ya, banyak dari orang tua yang sibuk kerja gitu, terus anaknya tuh kurang ada relasi sama orang tuanya gitu kan. Ada nih orang tua yang memang sibuk kerja tapi mereka meluangkan waktu, mereka masih ngobrol, mereka masih kontrol anaknya, itu ada. Tapi ada orang tua yang benar-benar sibuk kerja dan memang tidak meluangkan waktu untuk quality time sama anak. Nah ini nih yang beresiko juga. Jadi sebenarnya tipe pengasuhan yang selain otoritatif tuh dampaknya negatif ya bisa berdampak negatif ke kepribadian anak gitu.
Oke ya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan dari penjelasan Bu Maria adalah pola asuh yang terbaik itu bagaimana kita bisa tetap memberi kontrol tapi juga tetap memahami persepsi anak gitu ya. Jadi komunikasinya sifatnya dua arah gitu ya Bu Maria ya. Iya, betul. Ya, karena persepsi kita sama anak pasti beda ya gitu. Jadi itu intinya dari kalau saya simpulkan dari perkataan Bu Maria seperti itu. Iya, benar Nah, banget. ini kita sapa-sapa dulu yuk. Ini ada a priori. Ini terus ada Triani. Halo Triani. Ada tadi sempat ada, kemudian ada @melodu ya. Ya, oke. Kita lanjut ke pola asuh tadi dampaknya. Tapi sebenarnya gini, Bu Maria. Kalau kita lihat dari sisi-sisi dulu kan kita hidup dalam penjajahan ya kayaknya. Ya, memang benar gitu. Nah, identiknya adalah kalau dulu itu orang tua identik dengan kekerasan, baik kekerasan verbal ya seperti ancaman, bentakan ya, kemudian ada kata-kata yang kasar dan sebagainya. Ada lagi kekerasan fisik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini banyak paradigma orang tua yang bilang gini, anak saya berhasil loh. Atau misalnya kalau mamaku nggak keras, mungkin aku nggak seberhasil sekarang. Nah, ada nggak dampak positif dari pola asuh seperti ini? Kira-kira gimana nih kalau segi Bu Maria ya? Kan ada kalau psikologi ada resiliensi. Nah itu sebenarnya kalau pola asuh yang sifatnya keras itu apakah memang membuat anak lebih kuat? Itu pertanyaan saya. Oke, sebenarnya balik lagi tergantung karakter anaknya Rahel, karena beda-beda nih. Jadi yang namanya interaksi antara dua orang nih, dalam hal ini misalnya antara orang tua dan anak ya, ini orang tuanya sama, menerapkan pola yang sama gitu dengan misalnya kakak dan adiknya, ini bagaimana penerimaan anak-anaknya, kedua anaknya, bagaimana persepsi anaknya ini beda-beda gitu. Jadi bisa aja ada anak yang emang akhirnya jadi resilient, dia jadi belajar gitu. Anak yang mungkin ya karakternya mereka pokoknya intinya mengambil poinnya mamah marah-marah, poinnya mamah melakukan kekerasan, ini apa sih tujuannya, jadi highlightnya di situ, jadi yang lain dia abaikan. Nah kalau misalnya seperti ini mungkin dampak negatifnya nggak terlalu parah gitu. Tapi kalau misalnya persepsinya adalah oh mama melakukan ini untuk melukai aku, oh aku nggak berharga, oh aku ternyata ngerepotin mama ya, perlakuannya sama gitu ya. Nah itu persepsinya sudah beda. Nah yang ini mungkin jadinya akan berdampak secara psikologis tuh parah gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin nggak jadi ada dampak positifnya, mungkin aja, tapi tergantung orangnya gitu. Nah kalau dari pengalaman sih ya, ini mungkin dari ngobrol juga, ini kan yang ngalamin kekerasan zaman pendidikan dari orang tuanya kan generasi saya juga ya, lumayan gitu ya, teman-teman tuh lumayan banyak gitu. Nah iya sih, mereka sukses di tempat kerja, mereka secara pendidikan juga berprestasi gitu, tapi yang orang tuanya nggak tahu, mereka juga punya luka psikologis gitu, dan menyembuhkan luka-luka psikologis ini yang sebenarnya sulit gitu. Maka memang banyak yang akhirnya baru tahu loh kalau ternyata dia bermasalah, oh ternyata dia punya trauma, oh ternyata dia mengalami kecemasan yang parah ini gara-gara dulu pengasuhannya begitu, dan itu baru dirasakan setelah umur 30, 40, 50 bahkan ada gitu ya. Jadi banyak yang mengalami pola pendidikan zaman dulu yang sebenarnya punya trauma-trauma atau luka-luka psikologis. Banyak yang menyadari, banyak juga yang nggak menyadari gitu. Dan ada yang bisa dipulihkan, ada juga yang sampai sekarang belum pulih. Jadi memang beda-beda gitu. Iya. Tapi yang penting gimana orang tua bisa meluapkan amarah secara sehat, itu pada intinya ya Bu Maria ya. Nah, tapi gini, kita gini deh, saya mau ulik nih perbedaan generasi zaman sekarang sama, karena ada nih statement ya, saya pernah dengar statement dari salah satu pendidik, dari salah satu orang tua yang mengatakan bahwa kalau anak sekarang mah lembek gitu, ditegur dikit baper gitu ya. Kalau anak dulu mah kuat-kuat gitu ya, bahkan dulu mah guru misalnya bawa penggaris gitu, nggak masalah. Tapi kalau sekarang lapor gitu. Memangnya sebenarnya kan ada generasi Z, ada generasi apa gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan mungkin dari segi otak atau dari segi cara berpikir gitu? Ini
Bu Maria bisa kupas singkat tapi padat nih gitu ya. Sebenarnya generasi dari waktu ke waktu tuh memang ada perbedaan karakteristik, Rahel ya. Karena perbedaan karakteristiknya kenapa? Karena perbedaan kondisi lingkungan juga. Maka muncul beda-beda generasi itu karena ya kondisi lingkungan. Ya kenapa generasi sekarang beda sama generasi tahun 90-an? Generasi sekarang lahir sudah ada gadget, generasi 90-an enggak, otomatis beda dong gitu kan. Generasi 90-an beda banget sama generasi 50 tahun 50 60 masih perang-perang gitu ya, masih harus fungsi sana sini. Generasi 90-an kan enggak gitu. Jadi memang dari tahun ke tahun tuh karakteristik orang-orang tuh pasti akan berubah-ubah tergantung kondisi dan konteks lingkungannya kayak apa gitu. Jadi memang ini situasional gitu. Nah, cuman secara garis besar kalau kita ngomongin perkembangan, ya kurang lebih mungkin perkembangan otak, perkembangan fisik ya sama. Mungkin orang dulu, orang sekarang mirip sih ya. Saya nggak bisa bilang sama. Kayak contohnya aja secara biologis nih, tinggi badan dan berat badan antara orang dulu sama orang sekarang bisa aja beda karena kan gizinya lain. Yang dimakan juga udah berubah kan. Dulu tahun 90-an belum ngehits cappuccino, cafe latte gitu kan. Sekarang ngehits banget gitu kan. Jadi makanan dan minuman aja bisa mempengaruhi, dan semua yang kita konsumsi itu kan mempengaruhi baik secara kognitif ya, mempengaruhi sistem tubuh, mempengaruhi cara berpikir gitu. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun pasti karakteristiknya beda. Tapi kita nggak bisa bilang generasi dulu lebih tangguh, generasi sekarang lebih lembek gitu. Nggak juga gitu, karena challenge-nya beda. Gini, kalau untuk urusan yang lebih lembek itu ya Rahel ya, sebenarnya gini sih, orang-orang sekarang itu lebih peka sama emosi tuh sekarang dibahas kan. Kamu merasa apa kak, kamu sedih apa, seneng kak gitu. Pulang sekolah yang ditanya sama orang tua, gimana sekolahnya, apa yang bikin kamu seneng. Kalau zaman dulu kan pertanyaannya lain gitu. Bahkan mungkin karena orang tuanya sibuk juga nggak ditanya tuh gimana sekolah, cuma tanya PR-nya apa, besok ulangan apa gitu kan. Kegiatan di sekolah nggak ditanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lebih peka sama emosi, otomatis kita lebih ngebahas dong rasa takut, rasa cemas, rasa sedih yang ini dulu nggak dibahas. Dulu tuh emosi nggak dibahas. Bukan berarti orang dulu nggak sedih, nggak kesel, nggak seneng juga kan. Cuma nggak dibahas. Jadi kesannya kayak nggak lembek gitu. Padahal mah dalam hati nangis-nangis merongrong juga gitu kan. Cuma nggak dibahas aja. Jadi nggak kelihatan nih sisi-sisi lembeknya gitu. Ya intinya didiklah anak sesuai perkembangan zaman. Betul. Gitu mungkin ya Bu Maria ya. Tapi gini, saya ada satu pertanyaan nih yang saya renungi sudah sejak lama. Pola asuh itu kan warisan. Jadi kalau kita dulu misalnya diperlakukan dengan keras, diperlakukan dengan dibentak-bentak, diperlakukan dengan kasar, kita tahu nih misalnya dulu kita nggak mau, tapi kita secara tidak sadar akhirnya melakukan itu lagi ke anak. Betul. Nah, sekarang jadi pembelajaran buat saya, bagaimana kita bisa meninggalkan masa lalu dan membentuk kebiasaan baru kita sebagai orang tua. Pentingnya tuh ilmu parenting itu gimana sih gitu. Sebenarnya itu bagusnya begitu, tapi itu susah banget ya Rahel ya. Susah banget. Jadi sebenarnya gini, itu kalau kita tidak menyadari adanya kesalahan, biasanya kita nggak berubah gitu. Makanya sebenarnya kuncinya untuk orang tua sekarang, banyak-banyaklah belajar. Yang benar tuh gimana sih, yang salah tuh gimana, yang saya alami dulu benar atau salah gitu. Benar sama atau salahnya dilihatnya di konteks sekarang ya, bukan di konteks dulu. Karena kan kita mau belajar untuk konteks sekarang nih ceritanya. Sekarang ketika jadi orang tua, maka orang tua sekarang tuh perlu banget belajar, perlu banget punya banyak pengetahuan supaya tahu gitu. Karena sekarang kan pengetahuan juga cukup gampang diakses. Nah, lalu ketika sudah mengetahui, oh salah nih pola saya dulu gitu, ternyata saya dulu dididik dengan cara ini udah nggak cocok sama cara sekarang. Ya kita nggak bilang orang tua dia dulu salah ya, kita nggak bilang orang tua kita dulu salah, tapi cara pengasuhan orang kita zaman dulu itu sudah nggak cocok nih dengan zaman yang sekarang. Maka ketika kita sudah menyadari, baru kita kumpulin niat. Oke, mau mengubah atau enggak? Itu kan balik lagi ya, karena ada yang udah tahu salah tapi nggak mau ngubah karena merasa
gak apa-apa deh, ikutin aja sama toh aku dididik dengan cara itu berhasil, yang tadi Rahel bilang tuh ya. Tapi kalau misalnya kita udah udah sadar salah, kita udah punya niat untuk aku harus mengubah, lalu gimana cara mengubahnya, itu di plan, strateginya kita rencanakan baik-baik dan benar-benar dilakukan. Nah, sekarang yang perlu disadari juga, bekas pengasuhan yang kita terima zaman dulu itu meninggalkan luka psikologis atau enggak. Kalau meninggalkan luka, meninggalkan trauma, ya ini harus diproses. Jadi dipulihkan dulu traumanya. Karena kalau traumanya nggak dipulihkan, biasanya akan diwarisin lagi, diturunin lagi gitu. Jadi makanya tadi pentingnya tahu bahwa ini pengasuhan zaman dulu tuh efeknya ke diri saya tuh apa sih, dipulihkan dulu, dipelajari, baru kita bisa action. Jadi harus gimana nih menerapkan pengasuhan yang tepat untuk zaman sekarang, gitu kira-kira Rahel. Luar biasa, kita kasih applause dulu buat penjelasan Bu Maria, luar biasa. Tapi kita akan ulik sedikit nih, dampaknya kalau kita marah ke anak tuh apa sih mungkin dari segi otak. Karena saya pernah baca, katanya kalau orang tua bentak, bener nggak sih akan merusak misalnya sel-sel otak atau misalnya dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat orang tua berteriak gitu ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebetulnya apa gitu yang terjadi pada saat itu? Ketika berteriak itu kan stimulusnya verbal ya, auditori, berarti dia masuk telinga nih ya kan. Nah, jadi itu yang bekerja tuh emang dari telinga terus ke otak. Nah, tapi ketika dibentak itu kan sebenarnya nada suara masuk ke telinga, ekspresi wajah mamahnya atau papahnya yang membentak itu masuk otak juga tuh dari mata ya kan. Terus ada gitu, biasanya dua itu sih yang utama. Nah, apa yang terjadi di otak? Nah, ini balik lagi nih, persepsi anaknya apa ya kan, kita bisa beda-beda soalnya. Untuk anak-anak tertentu dibentak bisa jadi ini dibentak terus dia mempersepsikan ini mama cuma negur aku, fine gitu kan. Tapi ada yang persepsinya lebih berat gitu, aku diapain nih, aku bentar lagi mau gimana nih gitu kan, dia lebih stres gitu. Itu persepsinya sehingga secara psikologis terdampak. Nah, cuman biasanya pada umumnya kalau anak kecil ya dibentak orang tuanya itu adalah situasi stressful ya, pada umumnya begitu. Nah, teman-teman harus menyadari dan perlu tahu juga ketika kita stres ada hormon yang dikeluarkan di otak, namanya itu hormon kortisol. Itu adalah hormon stres yang pasti akan keluar setiap kali kita menghadapi situasi stres apapun itu, mau dimarahin orang tua, mau misalnya kita takut menghadapi sesuatu atau apapun, pokoknya kalau kita stres itu ada hormon itu yang keluar. Nah, hormon ini kalau keluarnya sedikit-sedikit oke aja, karena dari situ kita akan belajar untuk mengatasi masalah, kita belajar untuk alert. Nah, yang bahaya kalau hormonnya berlebihan. Begitu hormon stresnya keluarnya terlalu banyak, ini yang bisa akhirnya merusak otak. Biasanya salah satunya bisa menghambat ke berkumpul hormon ini nih memenuhi bagian otak di tengah depan ya, prefrontal cortex namanya. Itu adalah bagian otak yang berfungsi untuk planning, organizing, terus mengatur prioritas kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau misalnya dia ngumpul di situ otomatis akan menghambat sistem untuk mengatur prioritas, merencanakan perilaku itu tadi. Makanya kadang-kadang orang kalau stres kan perilakunya suka aneh-aneh tuh ya, karena ya itu planningnya berantakan karena otaknya di bagian situ error gitu. Nah, itu yang pertama. Dampak yang kedua bisa berpengaruh ke kesehatan. Si hormon stres ini bisa menurunkan sistem imun. Jadi kalau misalnya stres terus menerus, mungkin Rahel pernah punya ya teman-teman yang kalau lagi stres terus jadi sakit ya, jadi gampang kena batuk pilek misalnya atau jerawatan gitu ya. Jadi emang dia mempengaruhi sistem otak, mempengaruhi juga sistem imun. Itu yang paling sering. Nah, efek yang lain tuh biasanya ekor-ekornya tuh ya, misalnya sistem imunnya turun, jadi kena gampang penyakit, jadi ada masalah jantung misalnya gitu. Itu ekor-ekornya, cuman utamanya biasanya ada di dua hal itu gitu. Oke, intinya kita tidak tahu ya ketika kita marah anak ini punya luka atau enggak, karena mungkin ada tipe anak yang memendam gitu ya Bu Maria ya, yang di luar bilang oke, di dalam tapi kita tidak tahu dia menyimpan trauma apa terhadap kita tidak tahu seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir saya adalah
bagaimana kita sebagai orang tua bisa, mungkin kan anak tuh nggak selamanya dipuji, pasti ada kritikan, pasti ada teguran. Bagaimana kita bisa menegur siapapun, mungkin nggak cuma anak, kita punya sepupu, kita punya saudara, kita bisa menasehati mereka ini ketika berbuat salah, tapi tetap menghargai eksistensi atau tetap menghargai si anak kita sendiri atau orang itu sendiri. Bagaimana nih, kan ada tegas, ada galak. Nah, sebenarnya gimana nih? Coba Bu Maria bisa kasih tips-tipsnya. Oke, sebenarnya gini ya. Kenapa sih kita jadi marah-marah? Ya, marah sama marah-marah tuh beda ya, Rahel ya kan? Kenapa kita bisa marah-marah? Karena kita sendiri masih punya emosi yang intens, yang kuat, yang kita rasakan, dan kita berhadapan sama orang. Jadi karena ini emosinya gede banget, kita mentransfer dengan cara marah-marah itu tadi gitu. Nah, supaya kita bisa dengan baik menegur seseorang ketika dia salah, maka kita perlu mengelola emosi kita dulu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya kemarahan, kekecewaan, kesedihan atau apapun itu, dan kita nggak mau melukai orang lain gara-gara emosi kita ini, kita manage dulu emosi kita. Nah, ini regulasi emosi lagi nih ya. Jadi kita harus bisa mengelola tuh stepnya macam-macam ya. Tapi salah satunya nih, kita harus mengenali dulu emosi kita apa. Kita memahami kenapa kita mengalami emosi itu. Kita harus bisa label, oh ini marah, oh ini kecewa, oh ini sedih, oh ini putus asa ya. Kita harus bisa melabel. Terus kita juga sebenarnya perlu mengekspresikan emosi kita. Tapi mengekspresikannya jangan dengan untuk melukai orang lain ya. Mengekspresikan misalnya nih ya, sedih banget atau kesel banget, bisa ya pakai stress ball gitu ya, diremet-remet gitu ya, karena kesel banget gitu ya. Atau misalnya sedih banget, ada kan yang menggambar atau nyanyi-nyanyi gitu ya. Kalau misalnya emang gak tahan, ada kan yang harus pukul-pukul bantal apa gitu ya. Jadi itu cara mengekspresikan emosi sebenarnya yang tidak melukai orang lain. Nah, ketika kita sudah dalam kondisi emosi yang lebih stabil, artinya tadinya marahnya 100%, ini marahnya udah tinggal 20% gitu ya, masih ada marahnya tapi dikit. Itu kita akan bisa berpikir lebih jernih. Ya, kalau misalnya emosi kita netral, kita akan bisa berpikir lebih jernih, dan apapun yang kita lakukan biasanya itu fokusnya pada tujuannya. Tujuannya aku mau kasih tahu dia bahwa dia salah. Bukan tujuannya adalah aku mau menghancurkan dia dengan dia pokoknya harus aku marahin gitu ya. Jadi tadi emosi kita tuh duluan ditangani, kita handle sampai kita netral, sampai kita dalam kondisi mood yang cukup baik, baru kita berhadapan dengan orang itu. Supaya kita bisa bersikap dengan baik dan berpikir cukup jernih, harus gimana nih ya bersikapnya kalau tujuan aku adalah mau kasih tahu bahwa dia salah gitu, Rahel. Luar biasa. Karena perasaan kita akan menentukan action kita berikutnya. Betul. Gitu mungkin ya Bu Maria. Iya. Dan marahnya kita itu kayak pisau ya. Kalau kita menempatkan amarah itu tidak sesuai proporsinya, tidak sesuai dengan porsinya, maka ya marah itu jangan sampai kita marahnya 3 menit tapi kita menyesal 30 tahun mungkin. Bisa ya. Banget loh kayak gitu, bisa banget. Ya, seperti itu. Aduh, luar biasa. Nah, ini kayaknya ada kegiatan mendadak nih Bu Maria ya, harus prepare karena ada klien ya. Jadi kita tutup dulu, nanti di the next time kita coba ulik-ulik lagi kali ya, kalau ada kesempatan yang lebih luas dan ada waktu yang lebih luang gitu ya. Sebelumnya terima kasih Bu Maria, luar biasa loh. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin obrolan kita malam hari ini. Ya, kita nggak ada sesi tanya jawab dulu nih buat teman-teman, terima kasih. Dan intinya dari tema ini adalah bagaimana kita bisa marah yang konstruktif, bukan destruktif. Betul, gitu ya Bu Maria ya. Bisa marah dengan cara yang sehat. Terima kasih Bu Maria, salam buat keluarga semuanya. Sama-sama Rahel, sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu lagi. Dadah.